the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, pagi yang cerah. Saya bikin konten dengan judul Panglima Besar Sudirman. Oke, ini udah masuk history dan simplicity of Jenderal Sudirman yang perlu kita ketahui, dan dari kesederhanaannya kita akan ngambil ilmu di sana, akan ambil manfaat dan dampak yang baik oleh pemimpin-pemimpin kita di masa lalu. Kesederhanaan beliau memang menjadi ciri khas para pemimpin bangsa ini di masa silam. Pejabat daerah, anggota dewan, menteri, perdana menteri tetap hidup sederhana. Demikian juga Panglima Besar Sudirman, Panglima Jenderal Besar TNI yang ada di Indonesia. Sosok pimpinan tertinggi TNI ini berpenampilan kalem, tidak mau menonjolkan diri. Wataknya ini sudah tampak sejak Jenderal Sudirman masih duduk di bangku sekolah menengah Mulo Wiworo Tomo. Wataknya tidak berubah ketika menjabat Panglima TNI. Sewaktu menjadi Dai Danco Peta di Kroya, menjadi kebiasaan Pak Dirman berangkat dari kediamannya ke markas Daidan dengan mengendarai kuda. Kudanya sudah terlatih, baik bahasa Jawa, lulut. Jadi kuda itu lulut sama Panglima Besar Sudirman. Lulut itu patuh dan mengikuti tuannya, dan pokoknya tuannya kemana dia siap antar, sehingga tidak perlu lagi diikat, dibiarkan lepas begitu saja. Bahkan sering pulang ke kandang dan pada saat jam pulang kantor kembali ke markas Daidan. Wow, keren sekali ya kudanya. Sekali waktu, entah karena ada gangguan, siang hari itu Pak Dirman pulang berjalan kaki karena kudanya tidak datang. Salah seorang sidokan Jepang menyusul dengan mobilnya untuk mengantar pulang. Pak Dirman menolak dan tetap berjalan kaki. Rupanya sidokan itu marah dengan melontarkan perkataan tidak pantas. Dai Danco jalan kaki. Mendengar perkataan itu, Pak Dirman pun merespon dengan tenang dan senyum. Dalam bahasa Jawa, ia berkata, "Arpe nunggu motor nek munyuk. Yo tetep munyuk. Arpe melaku nek ratu, yo tetep ratu." Oh my god. Yang artinya biarpun naik mobil kalau kera ya tetap kera, sekalipun jalan kaki kalau raja ya tetap raja. Seperti itu loh Panglima Besar Sudirman mengisi kesehariannya. Bisa dibayangkan seorang perwira tinggi militer memilih untuk berjalan kaki dan menolak fasilitas yang diberikan oleh negara waktu itu. Begitupun Pak Dirman dalam kehidupannya yang sederhana dan dengan kata-kata yang sederhana pula kebiasaan beliau dalam menerangkan dan membina semangat juang anggota-anggota peta di Daidannya. Cara-cara itulah yang oleh Brigjen TNI Yasir Hadi Broto 1970 disebut dengan istilah panikan atau samudono, semacam sajak atau seloka. Tulis Dinas Sejarah TNI AD dalam Sudirman, prajurit TNI yang teladan dan perlu diteladani. Masih pada masa di Kroya, rupanya karena memang termasuk zamannya Pak Dirman pun disebut memiliki semacam karomah.
namun tidak seorang pun orang di sekitarnya, termasuk anggota-anggota PETA dikeroyok, yang mengetahuinya kalau tidak terjadi sesuatu peristiwa. Salah seorang anggota PETA ada yang belajar kesaktian pada seorang guru yang telah beberapa kali membuat keonaran dengan rekan-rekannya. Ketika hal itu disampaikan kepada Dai dan Cho Sudirman, si anggota diberi nasihat untuk tidak menyombongkan ilmunya kepada teman-temannya. Bukannya menurut, ia malah melawan dan merendahkan Pak Dirman. Menghadapi anak buah yang sombong itu, Pak Dirman merasa perlu memberi pelajaran dengan menamparnya. Para Danton dan perwira tercengang melihat anggota yang sombong, karena wajahnya berpaling terus dan mulutnya menceng. Pak Dirman lalu memberi nasihat, jangan takabur karena mempunyai kepandaian dan kekuatan. Jangan pamer terhadap teman-temannya. Lebih baik disimpan dan disiapkan untuk melawan musuh. Wajah anggota tersebut lalu dipegang dengan kedua tangan Pak Dirman dan pulih kembali. Dinas Sejarah TNI AD 1978-2014. Oke, selanjutnya ini ada sisi menarik dari kesederhanaan Panglima Besar Sudirman. Dirasakan oleh setiap orang-orang yang pernah datang ke tempat kediaman Pak Dirman di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Semua merasakan, mulai dari pejabat tinggi militer dan sipil sampai prajurit yang bertugas di situ. Dari Kolonel Sugiri, bekas ajudan 1970, didapat gambaran mengenai kesederhanaan hidup sampai-sampai Pak Giri tidak kuat meneruskan ceritanya karena keluarnya air mata. Air mata menetes ketika cerita tentang di rumah Pak Jenderal Sudirman. Air mata tidak bisa ditahan lagi. Ia teringat kepada Bu Dirman tidak bisa sama sekali menjamu tamu karena begitu banyaknya tamu yang sering keluar masuk di rumah Pak Sudirman. Bu Dirman tidak bisa sama sekali menjamu tamu. Sang Panglima Besar Letu Sugiri sebagai ajudan terpaksa harus mencari pinjaman ke tetangga. Wow. Hal yang sama sekali dialami Kopral Aceng Suhanda dan Sirsan Abdul Razak Peltu Abdul Razak menangis karena teringat sewaktu menyaksikan putra-putri Pak Dirman makan nasi dengan kuah air teh. Masya Allah, ya, karena tidak ada sayurnya. Masya Allah. Oke, itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Padahal Jenderal Sudirman sampai ada kisah seperti itu dengan kesederhanaannya, dan dia tidak terlalu menuntut pada negara, padahal beliau seorang jenderal. Itu tadi kisah history about Jenderal Sudirman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. See you next time with the same history. See you next time with the same channel. See you next time with the same program. Goodbye.